Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tidak batas. Di episode spesial kali ini dan kedepannya kita tidak sendiri, karena kedepannya akan kita berbicara mengenai konten-konten itu dengan Ki Japar Dewantoro, yang dimana Ki Japar Dewantoro ini merupakan salah satu partner saya yang memang menggeluti di dunia spiritual. Bagaimana kisah selengkapnya, pengalaman yang Ki Japar Dewantoro sampaikan? Simak terus tayangan berikut ini. Sahabat misteri, di episode kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya ditemani oleh Ki Japar Dewantoro yang memiliki pengalaman spiritual pada saat itu yang kemarin bercerita ke kami, yaitu tentang mengambil tanah kuburan. Bagaimana efek atau dampak yang ditimbulkan atau yang dialami oleh Ki Japar Dewantoro? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ki Japar Dewantoro. Bagaimana Ki Japar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu, Sehat Mas Juna. Iya, terima kasih atas sambutannya Ki Japar. Nanti kedepannya Ki Japar akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat misteri yang memang pengalaman ini mungkin dialami beberapa tahun yang lalu ya Ki Japar ya. Sekitar 2 tahun yang lalu, Mas Juna. Oh dia 2 tahun yang lalu. Bisa diceritakan lebih lanjut Ki Japar, silakan. Saat itu sekitar 2 tahun yang lalu saya ada sedikit job, Mas Juna. Waktu itu ada orang yang minta bantu kepada saya untuk mengambil sesuatu di tanah makam. Awalnya saya kurang ini gitu ya, maksudnya kan nggak baik gitu ya. Iya, karena memang tidak untuk dilakukan ya sebenarnya. Tapi karena mungkin efeknya harus seperti itu, jadi saya memaksakan diri, Mas Juna, untuk melakukan hal tersebut begitu. Jadi sebenarnya teman-teman untuk mengambil tanah kuburan itu memang ada cara-caranya ya Ki. Ada. Tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang, tidak seperti teman-teman datang memahami di video atau misalnya di artikel di YouTube, misalnya ngambil terus untuk mencelakai orang, itu tidak seperti itu. Tapi ada langkah-langkahnya ya Ki. Ada, Mas Juna. Nah, coba diceritakan Ki pada saat mengambil itu waktunya kapan, kemudian juga kalau lokasi mungkin kita nggak sebutkan ya. Tapi untuk cara lah bagaimana gitu kan, pengalaman selama 2 tahun yang kebelakang itu gimana cara-caranya. Jadi sebenarnya kita harus persiapan dulu ya Mas Juna ya sebelum datang ke makam, apalagi makam keramat gitu ya, di salah satu daerah. Jadi kita harus mempersiapkan dulu ya, seperti mungkin ibaratnya hadiah gitu ya untuk makhluk yang udah nggak ada gitu ya di makam tersebut. Jadi nggak sembarang orang, Mas Juna. Kalau misalnya ada tata caranya, terus kita tuh harus punya ilmu juga mungkin ya. Iya. Jadi waktu itu
kejadiannya saya mungkin harus ngambil sebelum maghrib itu, habis asar. Oh, habis asar ya. Jadi pada saat kejadian itu Ki Japar itu mengambil tanah karena memang ada orderan, kemudian juga sudah mengetahui lokasinya, dan itu pada saat proses ngambil waktunya setelah asar atau sekitar pukul 5 atau Sekitar pukul 5 sekitar mungkin. pukul 5 ya. Ya, Dan itu sendiri apa ditemani pada saat itu? mungkin ada salah satu asisten saya. Oh, dengan asisten pada saat itu. Iya, Oh ya. satu tim saya mungkin. Pada waktu itu sekitar jam 5 ya saya ngambil tanah makam itu. Jadi nggak sembarang makam juga. Oh, Maksudnya jadi tidak misalnya ke pemakaman umum kemudian kita ngambil sembunyi-sembunyi, nggak seperti itu ya? Enggak. Jadi kita tuh ya mungkin saya ya harus membaca dulu makam-makam. Mungkin ini makam yang dulunya matinya, meninggalnya gitu ya, karena apa gitu. Karena ngaruh juga untuk efek selanjutnya gitu. Oh, berarti kalau berkaitan dengan pengalaman Ki Japar itu ada di konten saya itu mengenai ritual pembangkitan arwah. Jadi ritual pembangkitan arwah sama seperti cara-caranya yang disampaikan oleh Ki Japar itu. Tapi kalau di konten yang saya itu kan pada saat saya datang ke makam itu tidak mengambil tanah, tapi menanam suatu bahan yang memang sebelumnya kita ritualkan. Dan saja sama seperti Ki Japar, kita harus mengetahui dulu nih penyebab kematian. Misalnya di konten saya sebelumnya itu kan ada 3 makam ya yang saya masuki barang. Tentunya yang pertama itu kita lihat dari umur kematian makam. Misalnya dia lahir tahun berapa, kemudian meninggal tahun berapa, otomatis hari tahun kelahiran dikurangi tahun meninggal, otomatis nanti terlihat berapa tahun dia meninggal gitu kan, atau umurnya. Nah, karena pada saat itu guru saya mengajarkan kalau misalnya kita menyuruh ke makhluk yang di bawah umur 40 tahun 17 tahun itu nantinya akan kerja, tapi dia ya mungkin main lah. Tapi kalau misalnya menyuruh di umur 40 tahun ke atas, nanti jatuhnya bukan kerja, mungkin ya karena lansia ya, entah itu mitos atau gimana, karena saya aturannya seperti itu gitu. Jadi apa yang saya Ki Japar itu benar gitu, apa yang saya pernah alami dulu gitu. Nah, setelah itu Ki Japar, setelah kita mengetahui nih, kan kita nggak tahu nih kematiannya itu dia penyebabnya apa ya, misalnya Ki Japar mengetahui makam itu meninggalnya gimana tuh, dengan cara gimana tuh? Ya mungkin karena saya salah satu orang yang sensitif tuh ya. Oh iya. Bisa mengetahui lah itu orang meninggal itu di makam itu karena apa dulunya gitu. Nah, setelah saya tahu bahwa orang itu meninggal karena apa gitu dan cocok untuk efek selanjutnya, baru dipilih lah makam tersebut. Nah, dipilih. Jadi untuk mengambilnya itu cukup satu makam saja berarti ya? Tergantung, bisa kalau mungkin saya menyeleksinya banyak ya bisa 1-3 makam. 1-3 makam. Nah, setelah Ki Japar datang memilih makam, terus selanjutnya gimana Ki? Apakah langsung diambil setelah ngasih hadiah atau gimana? Ada tata caranya juga. Oh, tata caranya. Iya. Nih, menarik nih ya sahabat, ada tata caranya. Jadi jangan sembarang. Jadi nanti Ki Japar akan menjelaskan bagaimana caranya, tapi jangan ditiru karena memang ini menjelaskan pengalaman Ki Japar 2 tahun yang lalu. Boleh Ki Japar, silakan. Jadi karena itu makam ya, ibaratnya gini, kalau misalnya kita bertamu ke rumah orang gitu ya, terus misalnya ada pohon mangga lah ibaratnya ya, kita mau mengambil pohon mangga itu otomatis harus izin dulu. Betul. Ke yang punya rumah gitu. Ya betul. Nggak sembarang ngambil gitu kan ya. Nah, sama kalau misalnya mengambil tanah makam tersebut, jadi kita tuh harus minta izin dulu ya, minimal assalamualaikum, mungkin bertawasul dulu ya, ya, seperti itu ya. Semua ada bacaan yang harus dibacakan. Nah, mungkin mantannya nggak kasih tahu ya, tapi kan cara-caranya dulu gitu kan. Nah, terus setelah itu gimana Ki? Setelah itu kita ya, saya sendiri ritualnya mungkin sederhananya ya menepuk tanah tersebut 3 kali. Iya, 3 kali. Tepuk.
lalu ya membacakan suatu bacaan gitu ya, bacaan ya. Dan minta izin gitu ke makhluk yang ada di makam tersebut gitu. Ya kan kalau misalnya makhluk itu kan memang sudah meninggal ya. Cuman kan yang kita percayai itu ketika yang sudah meninggal sebenarnya bukannya yang meninggal ada di dalam makam, tetapi kan korin ya. Iya. Jin korinnya kan yang kita ibaratnya dimintai izin ya untuk mengambil itu gitu. Nah setelah itu, setelah Ki Japar sudah melakukan ritual dengan menepuk tanah makam 3 kali, kemudian dengan bacaan, dengan tawasul, itu dimulai mengambilnya tanahnya bebas atau misalnya harus daerah mana dulu gitu yang diambil? Sebenarnya sih kalau disebut bebas ya nggak bebas juga ya. Jadi mungkin di sekitar di sekitar makam tersebut. Jadi pas bagian si kepalanya sama ininya apa nisan, batu nisannya. Oh di situ area untuk mengambilnya itu. Terus cara pengambilnya itu berapa banyak ya? Apakah 1 genggam atau 2 genggam atau berapa gitu? Terus media yang untuk dimasukkan tanah itu apa gitu kan? Kadang-kadang ilmu yang dulu saya pelajari pernah adanya namanya pembangkitan arwah itu yang ada di channel apa video-video saya sebelumnya itu kan dibolongin tengahnya, kemudian juga dimasukin. Kalau di Ki Japar mengambil tanah itu berarti kan yang tadi dijelaskan antara nisan berarti kan? Nisan. Nah terus si tanah itu kalau sepengetahuan saya itu setelah kita ngambil atau kita dari makan itu kan tidak langsung ke rumah Ki. Tapi kan kita harus misalnya bersih dulu misalnya di tempat pemandian umat, tapi jangan sampai si tanah tersebut ke bawah kita ke rumah dan berdampak buruk untuk lingkungan rumah kita gitu. Apakah pernyataan saya itu Ki Japar setuju apa tidak gitu? Ya saya setuju, sangat setuju, karena ya mungkin dampak dari tanah makam tersebut sangat berbahaya mungkin ya. Berbahaya efeknya. Ya setelah ngambil makam tersebut ya saya memasukkan kepada kain merah. Oh kain merah. Ya. Apakah harus kain merah apa? Harus kain merah ya. Jadi fungsinya apa Ki untuk pakai kain merah itu? Ya mungkin karena kain merah itu mengandung suatu unsur yang bisa bersatu dengan makam tersebut gitu. Oh kalau yang saya pelajari, Ki mohon maaf nih ya, mungkin agak sedikit berbeda pendapat gitu bahwa sebenarnya kalau dipakai kain merah itu kan untuk lebih ke meningkatkan power energi mungkin ya. Iya, makanya disimpan di media kain merah gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita merujuk ke salah satu jenis-jenis kalau kita nyebutnya sih bak kun ya. Jadi bak kun itu kan ada beberapa jenis, ada yang putih, merah, kemudian juga ada yang hitam sama yang biru. Nah itu kan tingkat-tingkatan energi ya, mungkin sama ya seperti warna media gitu kan. Boleh sedikit saya ceritakan bahwa tingkatan jenis kun itu yang putih itu kan kalau jenis meninggal itu kan mungkin dia dari 1 tahun sampai berapa tahun, 3 tahun misalnya dia berwujud seperti putih yang mengganggu di kebun atau misalnya di mana, terus berubah warna ketika menjadi merah. Nah merah itu kan ketika dia meninggal itu memiliki dendam, nah sehingga energinya terbawa sampai meninggal, betul nggak Ki? Betul. Nah setelah itu ada yang berwujud hitam sosoknya, berambut panjang hitam. Dan itu sebenarnya sama Mbak Kun, cuman memang dia energinya itu dipakai untuk mencelakai orang. Artinya si energi makhluknya itu dipakai untuk oleh beberapa dukun santet ataupun praktisi spiritual yang memang menyuruh ke sosok kun itu untuk mencelakai orang. Nah setelah dia berganti warna menjadi hitam, ada tingkatan tertinggi yaitu adalah berbaju biru. Nah berbaju biru itu ketika misalnya teman-teman bertemu dengan sosok kun berbaju biru itu lebih berbahaya, karena ketika dia memunculkan wujud, dia itu menghisap energi. Bahkan ada kejadian yang sampai pingsan, atau bahkan efeknya setelah bertemu sosok tersebut sampai meninggal itu sebenarnya bukan dia atau sosok itu bisa menimbulkan mematikan manusia, tidak sebenarnya. Cuma karena pada dasarnya manusia itu kaget karena mungkin terlihat penampakannya dia. Jadi bisa saja dia pingsan, terjatuh kepalanya kena batu, bisa aja seperti itu ya. Tapi pada dasarnya makhluk halus itu tidak bisa membunuh manusia gitu.
Jadi sedikit edukasi juga terhadap warna-warna energi, betul ya Ki? Ya, betul betul. Nah, jadi mungkin Ki Jampar menjelaskan bahwa ketika tanah dimasukkan ke media warna merah itu semua untuk membungkus energinya itu untuk supaya kuat ya Ki. Ya, betul. Nah, setelah Ki Jampar membungkus tanah tersebut dengan kain merah, kemudian dibawa kemana Ki? Setelah membungkus kain merah itu mungkin kita harus memberi hadiah dulu ya. Oh, hadiah. Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita yang tadi masuk ke rumah orang terus ngambil pohon mangga gitu ya. Mungkin alangkah baiknya kita memberikan sesuatu kepada yang punya rumah tersebut. Nah, berupa apa Ki untuk memberikan hadiahnya itu? Kalau saya biasanya ya mungkin membakar hiau gitu. Oh, membakar hiau sebagai mungkin ibaratnya tanda pengganti mungkin ya. Iya, Tanda pengganti betul, mungkin ya. betul. Selain hiau apa Ki? Selain hiau atau misalnya bunga atau apa gitu Ki? Bisa bunga juga, tapi sebetulnya hiau juga sudah cukup sih. Oh, sudah cukup. Sudah Nah, setelah itu kan Ki Jampar ini dibawa kan media tanah tersebut. Betul. Nah, apakah langsung dibawa ke rumah apa gimana? Dibawa ke rumah yang nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Maksudnya kan dampak dari tanah tersebut. Padahal kan Ki Jampar ini praktisi gitu kan. Boleh misalnya membawa tanah itu ke rumah kan tidak apa, anak Ki Jampar praktisi gitu. Apakah boleh atau gimana gitu maksud saya? Sebenarnya kalau misalnya orang-orang biasa nggak boleh gitu ya. Oh, nggak boleh. Ya, sebenarnya ada tempat khusus untuk menyimpan. Oh, misalnya gitu di mana tempat khusus itu gitu misalnya. Ya, kalau saya sih ada tempat kayak untuk saya bertapa gitu ya. Oh, bertapa Ya. mungkin melakukan tirakat gitu ya. Salah satu tempat ya biasa saya menyendiri gitu. Oh, menyendiri mungkin apa namanya pada saat itu melakukan pengumpulan energi mungkin ya. Jadi tidak boleh dibawa ke rumah gitu. Oh, tidak boleh Ya. ya. Oh, Karena nah, dampaknya mungkin ke orang-orang yang di rumah mungkin nggak baik gitu nanti Nggak ke depannya baik. ya. nah itu kan Ki Jampar itu melakukan pengambilan itu kan atas dasar pesanan orang ya. Nah, Betul. apakah Ki Jampar tahu itu tanah itu digunakan untuk apa Ki, efek-efeknya itu? Contoh misalnya apakah untuk menghancurkan usaha orang atau membuat rumah tangga orang lain hancur atau misalnya mencelakai penghuni rumah tersebut pada saat tanah itu disebar atau bagaimana kira-kira dampak dari tanah itu? Dampak ya mungkin sama seperti yang Mas Juna tadi sebutkan. Jadi waktu itu pas ada orang yang menyuruh saya mengambil tanah kuburan itu, ya efeknya untuk menghancurkan itu Usaha orang, Usaha orang kemudian juga mungkin ketentraman rumah tersebut ya, bisa jadi karena mungkin kalau misalnya dampak efek itu saya pernah pelajari. Jadi efek tanah kuburan itu pertama bisa menghancurkan usaha ya tentunya. Kemudian yang kedua adalah dia tidak membuat rumah itu seret rezeki, betul nggak Ki? Betul, betul. Nah, seret rezeki. Kemudian yang ketiga bisa menghancurkan rumah tangga seseorang yang kita kerjain, dan itu sebenarnya kan tidak bagus ya Ki, karena perbuatan itu kan memang untuk mencelakai orang ya. Betul. Nah, ketika misalnya ada nggak orderan gitu Kak Aki, ketika misalnya ini rumah saya udah kena apa namanya ya efek tanah makam nih karena dikerjain seorang misalnya, terus Aki ada nggak permintaan dari orang itu ibaratnya menetralisir gitu? Ya banyak sih yang istilahnya menghubungi saya gitu ya. Oh iya. Karena efeknya kayak gitu, tapi mungkin orang tersebut nggak tahu kalau misalnya itu dampak dari makam kuburan gitu. Oh, jadi hanya untuk Ki ini gimana, saya usahanya kayak gini, ya orang tersebut nggak tahu gitu. Jadi kalau dia kayak gitu itu efek dari apa gitu. Oh, jadi kalau misalnya langsung ke rumah atau misalnya tempat usaha itu pertama itu harus kita lihat dulu ya. Jadi itu dampaknya apakah ada jin kiriman atau memang ada orang yang sengaja menyimpan buhul atau apa namanya menyimpan sesuatu gitu ya. Jadi tidak dipastikan bahwa itu
ditebar oleh tanah gitu ya. Mungkin yang saya tahu itu karena ketika praktisi santet itu mengirim sesuatu ke rumah targetnya, itu tidak hanya berbentuk energi loh teman-teman. Jadi ada yang bisa dipasang dulu buhul ya, seperti pocongan ya, dalamnya itu ada paku, silet dan segala macam, dan itu disimpan di rumah yang akan dicelakai. Nah, atau misalnya berbentuk hewan seperti cicak, kemudian juga ular, itu menandakan adalah media-media sihir. Jadi hewan-hewan yang berfungsi untuk menyampaikan sihir. Nah, hati-hati. Jadi teman-teman ketika rumah teman-teman itu banyak cicak misalnya, itu harus kita hati-hati. Bisa jadi cicak itu perwujudan dari jin ya, yang disuruh untuk mencelakai rumah atau kehidupan keluarga. Nah, atau yang kedua adalah ular. Nah, mungkin ada apa nama, Nabi juga pernah mengajarkan ketika rumah mau dimasuki ular, yang pertama jangan dibunuh, tetapi peringati dia dengan dipukul. Kalau dia tidak keluar rumah, artinya adalah itu perwujudan jin dan itu wajib untuk dibunuh. Nah, tapi kalau misalnya ular itu ketika kita kasih peringatan dia keluar, itu tidak masalah gitu. Ya, mungkin seperti itu gitu. Mungkin yang Ki Japar sampaikan bahwa efek dari tanah makam itu dampaknya luar biasa ya Ki ya. Jadi tidak hanya sebagai penghantar menghancurkan usaha, tapi juga bisa berdampak untuk menimbulkan perpecahan di antara keluarga ya, tentunya khususnya adalah ikatan suami dan istri gitu. Jadi sahabat misteri, hati-hati ya ketika misalnya kita berbicara, kita bertetangga, kita berbisnis, jangan sampai ucapan kita itu menjadi pedang dan sampai bisa menyakiti perasaan orang lain, sehingga orang tersebut iri dengki, kemudian juga dia menyuruhlah orang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi bagaimana caranya untuk melindungi rumah kita dari serangan-serangan tersebut? Kita ada pendapat nggak bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu supaya rumah kita tuh tidak dimasuki hal-hal tersebut, tuh gimana antisipasinya? Ya mungkin kita pertama ya harus sering ibadah mungkin ya pada Allah itu. Yang kedua mungkin sebenarnya kalau misalnya penghuni rumah tersebut ya sering ibadah gitu, terus banyak berdoa gitu, mungkin aman lah dari. Atau misalnya menggunakan media Ki gitu kan, misalnya pakai garam, atau misalnya pakai bambu kuning gitu, atau misalnya pakai daun kelor, atau misalnya pakai media-media yang memang untuk menangkal santet misalnya. Apakah itu mitos apa gimana Ki? Kalau itu sih bisa jadi juga ya, Bisa jadi pakai media untuk menangkal ya kayak sihir dari dampak tanah kuburan gitu ya. Jadi ya mungkin yang Ki Japar sampaikan itu ada beberapa media ya untuk menangkal hal tersebut ya. Tapi saya pernah tonton di channel sebelah itu, memang ketika untuk membersihkan tanah makam yang sudah orang sebar di rumah itu memang agak sulit Ki. Pertama adalah kita tidak tahu bekasnya, tapi energinya nempel gitu kan. Nah, gimana caranya? Nah, itu ada namanya ruatan. Jadi ruatan seperti ruatan selamatan lah ya, selamatan rumah, entah itu di tempat usaha atau di rumah, itu dilakukan ruatan sehingga rumah tersebut minimal nggak langsung bersih gitu, tapi dilakukan 2-3 kali ruatan ya insya Allah gitu ya, rumah yang ibaratnya yang terkena dampak energi tersebut bisa hilang gitu ya. Tentunya mungkin Ki Japar menyampaikan pertama adalah bagaimana caranya. Yang pertama, kalau saya mengerti maksud Ki Japar itu, pertama kita selalu mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah boleh menggunakan seperti media ya, betul. Media garam atau misalnya bambu kuning, atau misalnya itu hanya sebagai media. Tetap kuncinya mah kita percaya ke Allah, karena si media itu hanya sebagai pelantara saja mungkin ya. Nah, jadi teman-teman atau sahabat misteri, itulah pengalaman cerita dari Ki Japar tadi, bahwa 2 tahun yang lalu Ki Japar itu pernah melakukan atau dapat orderan ya Ki. Ya, betul. Jadi dapat orderan mengambil tanah makam di makam keramat untuk
entah tahu tujuannya apakah mencelakai orang atau membunuh usaha orang, kita tidak tahu, wallahu alam ya. Tapi di sini kita beredukasi bahwa hal-hal tersebut memang saat ini nyata dilakukan ya, walaupun zaman sudah 2023 sekarang, tapi hal-hal tersebut ada yang dilakukan. Nah, semoga rumah-rumah atau tempat-tempat yang sahabat misteri diami, entah itu tempat usaha, rumah atau hunian, bisa terbebas dari atau terhindar dari hal tersebut. Terima kasih Japar atas pengalaman yang disampaikan. Nanti kedepannya mungkin banyak cerita ya Ki ya yang akan disampaikan gitu kan, selain tanah makam ya. Wah, sangat banyak sekali Mas Juna. Oh, sangat banyak sekali. Jadi sahabat misteri itu jangan khawatir, nanti Ki Japar akan muncul lagi nih di layar kaca ini ya, dengan konten-konten yang berbeda, dengan konten-konten yang beredukasi, kemudian juga sedikitnya ada tips ya yang mungkin boleh dilakukan di rumah-rumah teman ya. Jadi terima kasih, silakan jika ada saran, kritik, kemudian juga bisa menghubungi email di bawah ini dengan subjek Teddy Punya Cerita. Dan akhir kata dari saya, kemudian juga dari Ki Japar, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.